Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Radit Akbar Rizal dengan NIM R1C123041. Saya di sini akan menjelaskan terkait sistem penyaliran tambang. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, mengapa penyaliran itu penting? Yaitu karena keberadaan air di lokasi tambang dapat menimbulkan berbagai masalah serius, mulai dari gangguan operasional hingga risiko keselamatan. Air dapat mengikis tanah, mengurangi stabilitas lereng, merusak peralatan, dan bahkan menyebabkan insiden fatal yang mengurangi stabilitas lereng dan dinding tambang, merusak jalan akses dan infrastruktur, menurunkan efisiensi peralatan tambang, meningkatkan risiko kecelakaan kerja, dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Nah, sini ada jenis-jenis air tambang. Yang pertama, air yang perlu dikelola di air tambang berasal dari berbagai sumber. Memahami asal-usul air sangat penting. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, air hujan, yaitu dari presipitasi langsung yang jatuh ke area tambang. Kedua itu air permukaan, yaitu dari aliran dari sungai, danau, atau genangan di sekitar tambang. Dan yang ketiga itu air tanah, yaitu air yang meresap ke dalam formasi batuan di bawah permukaan. Nah, metode penyaliran permukaan. Untuk mengelola air yang berasal dari permukaan, berbagai teknik dan infrastruktur digunakan untuk mengarahkan aliran air dan mencegahnya masuk ke area penambangan aktif. Di sini ada 3 jenis yang digunakan, yaitu yang pertama parit penyaliran yang dibangun untuk mengumpulkan dan mengalirkan air hujan dan aliran permukaan. Yang kedua itu ada saluran drainase, yaitu sistem saluran yang lebih besar untuk mengarahkan volume air yang signifikan. Yang ketiga itu ada kolam pengendap, yaitu digunakan untuk mengendapkan sedimen dari air sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, di sini ada metode penyaliran bawah tanah. Penambangan bawah tanah memiliki tantangan unik terkait air. Sistem penyaliran di sini dirancang untuk mengatasi air tanah yang merembes atau air permukaan yang masuk melalui bukaan tambang. Sini ada 3 sistem. Yang pertama sistem pemompaan, yaitu pompa berkapasitas tinggi ditempatkan di lokasi strategis untuk membuang air. Yang kedua yaitu ada sump, yaitu lubang pengumpul air di titik terendah tambang tempat air dipompa keluar. Dan yang ketiga yaitu ada saluran drainase, yaitu terowongan atau parit bawah tanah untuk mengalirkan air ke sumps atau keluar tambang. Nah, di sini ada komponen kunci sistem penyaliran. Sebuah sistem penyaliran tambang yang terintegrasi terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memastikan air dapat dikelola secara efektif dari awal hingga akhir, yaitu yang pertama ada pompa, di mana ini adalah jantung sistem yang memindahkan air dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kedua itu ada pipa, yaitu saluran untuk mengangkut air yang dipompa. Yang ketiga itu ada filter, yaitu untuk membersihkan air dari partikel-partikel padat sebelum dibuang atau digunakan kembali. Yang keempat itu ada kolam pengendap atau penampungan, yaitu mengendapkan sedimen dan menampung air. Yang kelima itu ada sump, yaitu area pengumpul air sebelum dipompa. Yang keenam ada saluran, yaitu parit dan terowongan untuk mengalirkan air. Dan yang ketujuh itu ada kontrol otomatis, yaitu sistem sensor dan kontrol untuk memantau dan mengelola aliran air. Nah, sini ada desain sistem penyaliran yang efektif. Perancangan sistem penyaliran yang sukses memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi lingkungan tambang. Data hidrologi dan geologi menjadi dasar utama untuk keputusan desain ini yang terdiri atas 4 analisis. Yang pertama itu analisis hidrologi yang memahami pola curah hujan, aliran permukaan, dan debit air. Yang kedua itu ada studi geologi yang mengidentifikasi jenis batuan, patahan, dan zona permeabel yang mempengaruhi air tanah. Yang ketiga itu ada perencanaan infrastruktur yang menentukan lokasi optimal untuk parit, sumps, dan sistem pemompaan. Dan yang keempat itu ada evaluasi dampak yang memastikan desain meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, di sini ada dampak lingkungan dan mitigasi. Penyaliran tambang jika tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, strategi mitigasi adalah bagian integral dari setiap sistem penyaliran yang bertanggung jawab. Di sini ada 3 sistem penyaliran yang digunakan. Nah, itu yang pertama ada pengelolaan sedimen yang membangun kolam pengendap dan penggunaan teknik vegetasi untuk mengurangi erosi. Yang kedua itu ada pemantauan kualitas air, yaitu pengujian rutin untuk memastikan air yang dibuat memenuhi standar lingkungan. Dan yang ketiga itu ada pengolahan air, yaitu penggunaan proses kimia atau fisik untuk menghilangkan kontaminan dari air tambang. Nah, di sini ada teknologi inovatif dalam penyaliran tambang yang berupa sensor dan otomatisasi. Kemajuan teknologi telah merevolusi cara pengelolaan air di tambang ini, di mana di sini ada 4 sensor dan otomatisasi yang digunakan. Yang pertama itu ada sensor level air yang memantau ketinggian air secara real time di sumps dan kolam. Yang kedua itu ada sistem kontrol otomatis yang mengaktifkan dan menonaktifkan pompa secara otomatis berdasarkan data sensor.
Yang ketiga itu ada analisis data prediktif yang menggunakan data historis dan real time untuk memprediksi kebutuhan penyaliran. Dan yang keempat itu ada drone untuk pemetaan, yaitu memetakan pola aliran air dan kondisi lahan dengan cepat dan akurat. Nah, kesimpulan dari PPT kali ini yaitu sistem penyaliran tambang bukan sekedar fasilitas pendukung, melainkan tulang punggung keberhasilan operasi tambang. Dengan perencanaan yang matang, implementasi teknologi canggih, dan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan, tambang dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Investasi pada sistem penyaliran yang kuat adalah investasi pada keselamatan, efisiensi, dan masa depan pertambangan yang bertanggung jawab. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.